Presiden Zelensky pecat 2 jenderal Ukraina, beri cap pengkhianat. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat 2 jenderal militer negaranya di tengah agresi Rusia. Zelensky juga memberi cap pengkhianat saat memastikan memecat 2 perwira tinggi militer Ukraina tersebut. Hari ini keputusan lain telah dibuat mengenai anti pahlawan. Sekarang saya tak punya waktu berurusan dengan semua pengkhianat. Namun secara bertahap mereka akan dihukum, kata Zelensky dikutip dari CNN. Jenderal-jenderal yang dipecat Zelensky adalah Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri Naumov Andriy dan Kepala Keamanan Wilayah Kherson Kyrochuk Sioles dan Kepala Keamanan Wilayah Kherson Kryvoruchko. Mereka adalah para prajurit di antara perwira senior yang belum memutuskan di mana tanah air mereka. Mereka melanggar sumpah setia militer kepada rakyat Ukraina demi melindungi negara, kebebasan dan kemerdekaan, kata Zelensky. Mereka sudah pasti akan kehilangan pangkat militer. Jenderal-jenderal yang tidak jelas tak berhak di sini, tuturnya lagi. Zelensky sebelumnya menegaskan Ukraina siap menghadapi gempuran baru dari Rusia. Kami tidak akan memberikan apapun dan kami akan berjuang untuk setiap meter tanah kami, kata Zelensky dalam pesan video yang diunggah di media sosial pada Rabu dikutip dari CNN. Zelensky juga menyampaikan negosiasi antara pihaknya dan Rusia masih terus berlangsung. Namun ia menganggap sejauh ini belum terlihat sikap Rusia untuk menepati janji-janjinya dalam perundingannya. Ya, kami melaksanakan proses negosiasi tetapi itu hanya kata-kata tanpa sesuatu yang konkret, tuturnya. LPR adakan referendum Ukraina akan bergabung ke Rusia dalam waktu dekat. Referendum untuk bergabung menjadi bagian dari Rusia mungkin akan diadakan di Lugansk People Republic atau LPR atau Republik Rakyat Lugansk dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan langsung oleh Kepala LPR Leonid Paseching kepada wartawan pada hari Minggu 27 Maret. Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah Republik di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk beberapa alasan saya yakin bahwa inilah yang akan terjadi, ucap Paseching seperti dikutip Hops.id dari laman TASS pada Senin 28 Maret. Sebelumnya, intensitas pertempuran di Donbas mulai memanas sejak 17 Februari 2022 lalu. Saat itu Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, DPR dan LPR melaporkan serangan bom masif yang dilakukan oleh militer Ukraina selama beberapa bulan terakhir, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban sipil. Kemudian, pada tanggal 21 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekret berisi pengakuan kedaulatan DPR dan LPR. Di dalam dekret tersebut juga berisi perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik yang ditandatangani oleh pemimpin republik tersebut. Berdasarkan hal inilah kemudian Presiden Putin melakukan invasi terhadap Ukraina seperti yang ia sebutkan dalam pidato pada 24 Februari lalu. Putin mengatakan bahwa akan melakukan operasi militer di Ukraina sebagai tanggapan dari permintaan para pemimpin Republik Donbas. Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki rencana untuk menduduki negara tersebut. Tetapi menanggapi hal ini, Ukraina menolak tegas referendum yang dilakukan di wilayahnya. Sementara mengutip Republik World, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menyebutkan bahwa referendum yang akan diadakan Rusia di wilayah Ukraina adalah palsu serta tidak memiliki dasar hukum.
hukum. Referendum palsu di bagian Ukraina yang diduduki adalah tidak sah secara hukum. Tidak ada negara di dunia yang akan pernah mengakui perubahan paksa di perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Sebaliknya, jika hal ini terjadi, Rusia akan menghadapi tantangan internasional yang lebih kuat, serta akan semakin memperdalam keterasingannya, ucap Nikolenko melalui akun Twitternya. Merinding, Rusia habisi lebih dari 1.000 pasukan tentara bayaran Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan negara lain agar tidak mengizinkan warganya untuk ambil bagian dalam pertempuran di Ukraina. Rusia menekankan bahwa siapapun yang menembaki pasukan Rusia akan dianggap sebagai target yang sah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang pangkalan Ukraina di Ovruch di wilayah Zhytomyr. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mencatat bahwa lebih dari 100 pasukan Ukraina dan juga tentara bayaran tewas seperti dilansir dari Sputnik. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa militer Rusia telah menghancurkan sejumlah besar objek militer Ukraina dan tentara bayaran lainnya. Bengkel di pabrik perbaikan di Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan juga pelumas di wilayah Mykolaiv. Ini adalah serangan besar kedua kali oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina. Seminggu yang lalu hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan juga dekat pemukiman Strashiki. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi pro-Moskow terus merangsek maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal operasi khusus di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank lebih dan 1.200 kendaraan militer dan juga lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk menghentikan kampanye selama 8 tahun yang dilakukan oleh Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa mulai menyelamatkan orang-orang Donbas dari genosida dan menambahkan bahwa tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan juga denazifikasi dari Ukraina.